Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku akan membahas Apple Event ya yang telah diadakan oleh Apple pada tanggal 10 November. Dan kalau waktu Indonesia Barat sih sekitar 01.00 ya, jam 1 subuh tanggal 11 November. Jadi sebelumnya pada 2 bulan terakhir ini Apple sudah melakukan 3 event ya, banyak sekali. Yang pertama fokus masalah Apple Watch dan iPad, lalu yang kedua masalah iPhone, dan yang terakhir masalah Apple Silicon. Dan akhirnya keluar sudah ya, yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar teknologi dan yang sedikit benci lah dengan Intel yang digunakan oleh Mac ya. Karena sebelumnya kita lihat dengan Intel chip itu sangat panas, lalu butuhnya baterai efisiensi yang kurang baik, dan juga mereka sudah mulai ketinggalan lah. Masih sampai sekarang saja belum ada 10 nanometer proses dengan Intel yang selalu diundur ya. Dan padahal kita lihat untuk tahun-tahun yang sebelumnya Apple bisa dibilang leader juga untuk masalah chip dan mereka bisa membuat dengan yang terakhir adalah 5 nanometer proses. Baik, sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa klik tombol di bawah ya. Klik tombol subscribe dan lonceng, aku akan memberikan review, unboxing dan juga info-info penting bukan hanya Apple ya, tapi juga beberapa brand lainnya. Dan bagi kalian yang belum follow Instagramku, bisa follow NHTID, dan aku memberikan contoh foto, video, dan info juga yang terbaik di Instagramku. Untuk Apple Silicon, akhirnya mereka mengeluarkan M1 ya, M1 chip dengan 5 nanometer proses. Dan kita bisa expect ini basisnya adalah ARM ya, kalau biasa kita omong. Dan mereka sih mengatakan itu Apple Silicon. Memang memberikan sesuatu yang lebih dibandingkan kalau ARM. Tapi basisnya tetap dengan ARM ya. Dan juga pasti yang mereka berikan adalah masalah prosesor yang jauh lebih cepat dan juga power efisiensi. Jadi kita bisa expect dengan baterai yang lebih tahan lama. Baik, jadi untuk M1 chip ini dengan 5 nanometer proses, ya sama lah kita sudah dengar itu dengan iPhone 12 dan juga iPad Air 4. Dan mereka untuk CPU ada 8 core. Yang pertama adalah 4 core power efisiensi dan juga 4 core high performance ya. Lalu dengan 8-core GPU, 16 Neural Engine, dan di sini mereka untuk masalah RAM-nya built-in. Jadi benar-benar di sini untuk M1 chip ini satu kesatuan dengan untuk masalah CPU, GPU, Neural Engine, dan juga beberapa hal lainnya termasuk dengan RAM management. Jadi bisa benar-benar untuk RAM-nya ini langsung bekerja bersama, jadi kita bisa expect itu lebih cepat. Dengan marketing yang mereka berikan adalah dalam 10 watt yang sama untuk masalah power efisiensi ya. Dengan power yang sama yaitu 10 watt, mereka bisa memberikan M1 chip ini lebih tinggi 2 kalinya dibandingkan dengan PC-PC pada umumnya. Dan itu ya marketingnya mereka lah, kita belum tahu pasti, aku juga belum pegang ya dengan yang baru, dan memang itu yang diberikan oleh Apple lah. Masalah produk, mereka mengeluarkan 3 yaitu MacBook Air, MacBook Pro, dan juga Mac Mini. Produk pertama adalah masalah MacBook Air. Dan MacBook Air memang sudah banyak dibeli orang-orang dengan yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang standar ya. Contohnya dengan Microsoft Office, dengan edit-edit sedikit masih oke diberikan di MacBook Air. Dan kali ini mereka menggunakan M1 chip dan mereka klaim dengan 3,5 kali CPU lebih cepat, 5 kali graphic performance yang lebih tinggi, dan mereka memberikan 15 jam untuk browsing dan 18 jam untuk video playback. Jadi itu adalah 6 jam lebih lama dibandingkan MacBook Air dengan Intel prosesor ya. Dan aku sudah cek, memang ini dibandingkan dengan MacBook Air yang base juga yang diberikan dengan Intel. Dan untuk masalah harganya sama dengan harga basis MacBook Air yang diberikan oleh Apple. Dan itu kita expect lah dengan chip yang diberikan oleh Apple sendiri, mereka membuat dengan cost-nya mereka sendiri, jadi tidak lebih mahal dibandingkan kalau mereka membeli chip di Intel. Yang kedua yang terbaik adalah masalah MacBook Pro di sini ya. Untuk MacBook Pro, mereka juga mengatakan ini yang tercepat dan mereka juga mengeklaim bahwa untuk M1 chip, M1 chip ini yang benar-benar sangat baik jalannya adalah diimplementasikan di MacBook Pro dibandingkan dengan MacBook Air. Karena untuk di MacBook Pro ini ada fan ya, dibandingkan dengan MacBook Air benar-benar nggak ada fan-nya, jadi nggak berisik sama sekali. Tapi untuk MacBook Pro diberikan fan, jadi otomatis dengan keadaan yang lebih dingin ya. Karena ada fan-nya, pastinya dengan performance yang diberikan dengan chipnya pasti akan lebih baik dan lebih tahan lama dibandingkan kalau misalnya tidak ada fan yang ada. Mereka klaim untuk MacBook Pro dengan 2,8 kali faster CPU, 5 kali graphic performance, walaupun kita tidak tahu dengan bandingnya seperti apa, pokoknya mereka bisa mengklaim sampai 3 kali, 5 kali, itu ya pasti mereka ada alasannya dan memberikan yang terbaik lah dibandingkan yang lainnya. Untuk masalah baterainya dengan power efisiensi yang diberikan, jadi untuk 17 jam untuk web browsing ya,
untuk browsing biasa, lalu dengan 20 jam untuk video playback. Jadi lebih 2 jaman dibandingkan dengan MacBook Air, walaupun ada fan-nya, dan bisa dibilang performance yang terbaik diberikan M1 chip memang diberikan di MacBook Pro. Dan untuk harganya, basisnya adalah harga basis dari yang MacBook Pro paling bawah ya. Jadi sekitar 1.299 USD. Dan itu ya bisa dibilang worth it, tapi aku juga kurang paham bagaimana nanti penggunaannya di sehari-hari. Lalu untuk masalah Mac Mini dengan 699 USD, yaitu standar yang diberikan lah. Dan bisa dibilang itu juga oke, ada diberikan di Mac Mini. Lalu untuk masalah kamera webcam, jadi webcamnya ini mereka mengatakan bisa lebih bagus dan lain-lain. Itu masalah image sistem processingnya aja. Jadi sama saja dengan 720p. Lalu untuk keyboardnya butterfly ya. Dan untuk fisiknya sama semua. Tidak seperti yang kita expect dengan adanya 14 inch MacBook Pro dan lain-lain, itu tidak ada. Jadi masalah bodinya sama persis, yang berbeda adalah masalah internalnya. Untuk masalah beli sekarang atau enggak, memang kalau kita dilihat ya dari marketingnya Apple dan semuanya itu memang bisa memberikan sesuatu yang lebih dengan yang lebih cepat, terus baterai efisiensi yang lebih baik, dan sangat menarik karena harganya yang bisa dibilang itu harga basis, tapi bisa mendapatkan sesuatu yang lebih cepat dibandingkan yang Intel prosesor berikan dengan MacBook. Tapi untuk aku sendiri, lebih baik tunggu. Karena dengan kemampuan M1 chip itu, kita harus mengerti bahwa itu dengan aplikasi-aplikasi dari developer yang benar-benar optimize dengan Apple Silicon. Jadi kurang lebih 1-2 tahun ke depan lah, dengan aplikasi-aplikasi yang sudah mulai berubah dan lebih fokus dengan Apple Silicon, bisa dibilang itu sangat worth it dan sangat bagus. Tapi kita juga tidak tahu lah ke depannya bagaimana, karena dengan cara prosesor oleh Intel dan juga dengan Apple Silicon basis ARM yang berbeda. Jadi untuk MacBook Pro di website resmi Apple masih memberikan pilihan untuk Intel chip, tapi untuk MacBook Air sudah tidak ada. Tapi pastinya di premium reseller masih ada, apalagi juga di Indonesia ya. Pasti semuanya masih Intel prosesor. Mungkin sedikit kekurangan yang aku ingin lupa mention. Jadi yang di MacBook Air dan MacBook Pro, walaupun Pro, tapi Thunderbolt-nya ini hanya 2 ya, dibandingkan dengan yang lama. Untuk yang MacBook Pro yang seri yang Intel yang lebih tinggi, bukan yang basis, itu kan sudah menggunakan Thunderbolt-nya 4 ya. Jadi kiri dan kanan, 2-2. Tapi untuk yang MacBook Pro nanti yang baru, dengan M1 chip masih hanya 2 Thunderbolt. Jadi itu tadi untuk masalah Apple Silicon yang diberikan oleh Apple ya. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu start awal. Dan juga apalagi bagi kalian yang masih membutuhkan Windows dalam beberapa aspek atau beberapa hal yang masih kalian menggunakan Windows di MacBook, itu tidak bisa. Kecuali nanti dengan paralel yang mungkin update dan optimize dengan Apple Silicon, ya itu mungkin nanti bisa lah. Tapi untuk dengan bootcamp Windows yang diberikan, tapi ya tidak bisa intinya. Jadi benar-benar nanti akan dikunci di masalah Mac. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana kedepannya, apalagi untuk Windows dan juga Apple yang mungkin bekerja sama. Tapi itu masih belum tahu, itu masih ke depan, belum yang saat ini. Bagaimana nih menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah, mari kita berdiskusi bersama. Dan untuk aku sendiri, seperti yang aku katakan sebelumnya, lebih baik tunggu dengan pengguna yang sudah mulai menggunakan ARM chip dengan Apple Silicon, baru nanti kita akan lihat ke depannya. Dan kalau sudah mulai sangat oke, saat itulah kita membeli MacBook dengan Apple Silicon. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.